Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parti Nur Saputri dari Universitas 19 November Malaka. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 pada bab 7, yaitu arus dan tegangan bolak-balik. Nah, pada arus dan tegangan bolak-balik ini yang akan kita bahas pertama yaitu formulasi arus dan tegangan bolak-balik. Nah, untuk formulasi arus dan tegangan bolak-balik ini yaitu E sama dengan E maksimal sin WT atau V sama dengan V maksimal sin WT atau omega T. Untuk yang E atau V, maksudnya E di situ adalah GGL, merupakan sesuai dengan persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana, yaitu X sama dengan sin omega T. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tegangan bolak-balik mempunyai frekuensi dan periode seperti halnya dengan gerak harmonik sederhana. Nah, dalam hal ini frekuensi dan periode tegangan bolak-balik itu berhubungan dengan pengulangan keadaan maksimum dan minimum dari nilai tegangan. Besar frekuensi dan periode tegangan bolak-balik itu dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan 2V per omega atau F sama dengan omega per 2V, di mana T adalah frekuensi, omega adalah kecepatan sudut, dan F adalah, T adalah periode dan F adalah frekuensinya. Kemudian untuk nilai efektif tegangan dan arus bolak-balik. Nah, nilai arus dan tegangan bolak-balik ini dianggap setara dengan arus dan tegangan searah, disebut nilai efektif arus atau tegangan bolak-balik dengan rumus VCF sama dengan V maksimal per akar 2. Untuk keterangannya bisa dilihat, dan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik itu dapat diukur menggunakan alat ukur seperti amperemeter, kemudian galvanometer atau AC, kemudian dan voltmeter. Dan selanjutnya untuk contoh soal kita bisa lihat di sini, sebuah voltmeter AC dihubungkan ke sumber AC menunjukkan nilai 110 volt, maka hitunglah tegangan maksimum atau Vmax-nya. Kemudian yang kedua, arus efektif yang mengalir melalui hambatan 50 ohm yang dihubungkan ke sumber tegangan. Untuk rangkaiannya bisa dilihat pada slide. Kemudian di sini untuk penyelesaiannya, maka diketahui nilai VEF-nya untuk nilai sumber tegangan pada sumber tegangan itu 110 volt, kemudian hambatannya 50 ohm, maka yang ditanyakan itu V maksimalnya, V maksimum, kemudian dan I arusnya. Untuk yang bagian A, V maksimumnya kita menggunakan rumus VEF akar 2, maka kita dapat 110 akar 2. Untuk arusnya di situ menggunakan rumus VEF dibagi dengan hambatan. VEF-nya sudah kita dapat tadi. VEF-nya telah kita lihat di soal, yaitu 110. Kemudian hambatannya 50 ohm. Maka kita dapat untuk arusnya yaitu 22 ampere. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang rangkaian bolak-balik. Untuk rangkaian bolak-balik di sini kita bisa lihat pada slide untuk rangkaiannya. Karena rangkaian resistif dianggap tidak mempunyai induktansi dan kapasitas, maka rangkaian resistif tidak dipengaruhi oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Nah, berdasarkan hal tersebut,
Maka pada rangkaian resistif, arus dan tegangan bolak-balik mempunyai fase yang sama atau beda fasenya sama dengan nol. Nah, keadaan ini dapat digambarkan pada grafik yang terlihat pada slide. Nah, pada rangkaian induktif, arus listriknya mempunyai fase yang berbeda dengan tegangan. Hal ini tegangan atau V itu mendahului arus dengan beda fase sebesar V per 2. Maka di sini bisa dihitung menggunakan rumus kecepatan, maksudnya rumus untuk mencari tegangan dengan V sama dengan V maksimum sin omega T ditambah V per 2, atau untuk arusnya I sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, selanjutnya di sini masih membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Meskipun pada rangkaian induktif itu tidak terdapat resistor, tetapi pada rangkaian ini terdapat sebuah besaran yang mempunyai sifat yang sama dengan hambatan listrik, yaitu reaktansi induktif yang besarnya ditentukan menggunakan rumus XL sama dengan Vmax per Imax atau VEF per IEF sama dengan omega L atau sama dengan 2VFL, di mana untuk XL-nya itu adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm, kemudian F-nya adalah frekuensi dengan satuan hertz, dan omega-nya itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, kemudian L adalah induktansi induktor. Di sini bisa kita lihat rangkaian kapasitif. Nah, sesuai dengan persamaan I dan V yang tadi telah dijelaskan, maka pada rangkaian kapasitif ini arus listrik mempunyai beda fase sebesar V per 2 dengan tegangan. Nah, hal ini arus atau I itu menandakan atau mendahului tegangan dengan batas fase V per 2 atau 90 derajat. Nah, keadaan ini dapat digambarkan dengan grafik fungsi sudut fase yang terlihat pada slide. Kemudian arus dan tegangannya itu dihitung bisa menggunakan rumus I sama dengan I max sin WT plus V per 2. Nah, di sini masih pada rangkaian arus bolak-balik untuk rangkaian RL, di mana jika rangkaian RL ini kita dapat menghitung nilai tegangannya, yaitu dengan I akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, dan atau V sama dengan L dikali dengan Z, di mana Z adalah impedansi, kemudian R hambatan. Nah, selanjutnya di sini untuk rangkaian RC. Untuk rangkaian RC di sini, untuk jika digabungkan gabungan seri atau resistor R dengan kapasitor C dipasang sumber tegangan bolak-balik, maka tegangan kapasitor VC itu tertinggal oleh arus I dengan beda fase 90 derajat. Nah, untuk mencari tegangannya kita bisa menggunakan rumus V sama dengan I akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, atau bisa V sama dengan L dikali dengan Z. Nah, untuk rangkaian RLC, nah ketika rangkaian seri antara resistor R, induktor L, dan juga kapasitor C dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka tegangan resistor VR itu mempunyai fase yang sama dengan arus. Tegangan induktor VL itu mempunyai arus I
dengan beda fase 90 derajat dan tegangan kapasitor itu atau VC tertinggal oleh arus I dengan beda fase 90 derajat. Nah, keadaan ini dapat digambarkan pada diagram yang terlihat pada slide. Untuk mencari nilai tegangannya yaitu dengan V sama dengan I akar R kuadrat ditambah XL kurang XC kuadrat. Baik, demikianlah untuk penjelasan tentang arus dan tegangan bolak-balik. Adapun kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata,